wa ja'ala mahabbatahu ruknan min arkanil iman wa ja'ala sunnatahu miftah lidukhulil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amara bimahabbatin nabiyil adnan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shalla wa qam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kita muliakan bersama keluarga besar Al-Maghfurlah, yaitu guru kita bersama Kiai Haji Haris Madrais. Semoga senantiasa beliau dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa bercucuran rahmatnya, dan senantiasa semakin didekatkan oleh Allah kepada kekasih umat manusia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ibunda ummina Karmawati di malam 40 harinya. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua kesalahannya, semua dosanya pada malam ini diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diterangkan kuburannya, dan juga dibukakan cahaya ke dalam barzakhnya, cahaya daripada surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga besar, putra putri almarhum dan almarhumah akhuna Ustaz Mahyuddin, dan juga kawan saya, teman saya sekolah dulu, Ustazah Masyurah, dan juga beserta suami beliau Ustaz Ahmad Yaudin, dan putri-putri yang lain. Semoga senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi pahala besar bagi semua keluarganya, dan diberikan hikmah yang besar, yang luas, untuk melanjutkan harapan perjuangan daripada almarhum dan juga almarhumah. Al-Ustaz Ujang Bahrudin dan Ustaz Jamaluddin dan asatizah yang lain yang saya karena jarang pulang kampung jadi lupa namanya ya. Semuanya tanpa mengurangi hormat. Al-Fakir tidak menyebut satu persatu. Para tokoh masyarakat, Bapak Haji Rusdi, dan segenap pegawai desa ya. Lurahnya bener enggak datang ya lurahnya ya. Dan juga tetamu daripada keluarga besar almarhum yang tadi saya dengar dari Cikarang, dari Klender, para alim, para habaib, para asatiz, hadirin muslimin muslimat yang semua insya Allah kita hadir di tempat yang berkah ini, menjadikan ini ibadah kita yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini juga kita hadir niat untuk mendoakan almarhum dan almarhumah, dan doa itu juga akan kembali kepada kita sehingga kita semua juga diampunkan dosanya dan kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin, amin ya rabbal alamin. Karena ada dalam hadis, kenapa kita kumpul seperti ini dan memanjatkan doa? Karena kita ingin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin doa kita dikabul, mesti doa kita diamini oleh makhluk yang tidak berdosa. Jika doa kita ingin dikabul, kita ingin juga doa kita itu didoakan oleh makhluk yang tidak berdosa. Ya, didoakan agar kita mendapatkan doa yang sama seperti yang kita panjatkan, kita doakan kepada orang lain. Nabi bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhuhril ghaib illa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidaklah seorang hamba dari umat Islam ini mendoakan saudaranya dari jauh. Itu dari jauh, bagaimana dulu kalau dari dekat? Melainkan malaikat mendoakan untuknya agar mendapatkan doa yang serupa. Nah, ini makhluk yang tidak berdosa, malaikat. Malaikat mendoakan kita dengan doa yang kita panjatkan untuk saudara kita, artinya sesama muslim. Dan doa kita juga diamini ya, apabila kita berdoa membaca selawat kepada Nabi dan berdoa kita dahulukan orang-orang yang soleh, maka doa kita diamini. Ketika diamini, maka ya, kita berdoa untuk kita. Di dalam acara haul ini makna hadis itu ada semua. Ya. Kita berdoa untuk orang-orang yang lebih baik dari kita, yang lebih soleh dari kita, yaitu haulnya guru kita Kiai Aris Madrais adalah orang yang soleh ya. Orang yang betul-betul khidmah kepada ilmu, kepada dakwah seumur hidupnya. Maka doa kita kepada beliau akan diamini. Bukan hanya diamini, malaikat mendoakan agar kita mendapatkan apa yang kita doakan kepada orang lain. Nah, maka kita berharap budaya ini, haul 40 hari ya, itu menjadi satu wasilah bagi kita untuk senantiasa Allah ampun dosa kita, karena kita tidak luput dari dosa. Allah tinggikan derajat kita, Allah berikan maghfirah, Allah berikan rahmat, Allah berikan ridho. Kita kumpul saja sesama saudara muslim, itu sudah banyak dosa berguguran diampun oleh Allah. Dan kemudian ini ajang juga untuk bersedekah. Apalagi kita kirim kepada guru kita ya, maka pahala kita semua berlipat ganda ya, jadi kita tidak hanya bertemu ya, dipertemukan oleh acara ini, fisik kita dan rohani kita juga kita berharap kita bersama-sama dengan almarhum dan almarhumah di surga Allah nanti insyaallah. Saya mendengar ketika almarhumah wafat, tapi kebetulan hari wafat itu persis hari saya pergi ke Malaysia, karena di sana di Malaysia saya punya pondok pesantren. Kalau kata Ustadz Mahyudin ya sama pos-posnya di sana gitu. Dia mau niru, kata saya jangan ya. Nanti digebukin sama bininya gitu. Jadi waktu itu saya bingung, aduh
ya, pengen sekali ikut hadir di 3 hari, di 7 hari, tetapi memang saya gilirnya 7 hari 7 hari gitu. Sini 7 hari, sini 7 hari, sini 7 hari. Jadi habis waktunya, waduh. Akhirnya saya berjanji, tolong kasih tahu saya di 40 hari. Ya. Dan saya sangat gembira 40 hari ini juga dibarengi dengan haulnya almarhum. Dan saya memang sudah berjanji bahwa setiap haul mau ceramahnya siapa, kalau ada saya kasih tahu, ya, saya ingin hadir. Meskipun tidak harus jadi penceramah. Ya, saya hadir betul-betul ini juga sebuah khidmat karena beliau guru saya bukan hanya dulu di sekolah dasar, tetapi dalam kehidupan, dalam memimpin anak muda dulu. Saya banyak mendengar nasihat beliau, pandangan beliau. Dulu saya menjadi ketua Karang Taruna, ya, hampir 3 periode. Ya, mungkin teman-teman di sini yang waktu itu, ya, bersama saya ingat. Dan saya buka Karang Taruna, membuka pengajian di 3 tempat, 3 dusun di masjid. Dusun 3 di sini, kemudian di Telar di tempat almarhum Ustaz Suyuti, dan satu laginya di Selang Bojong. Di antara guru yang kita angkat menjadi pengajar, ya 3 tokoh. Pertama, almarhum abang saya Kiai Sopandi. Kedua, almarhum juga guru kita Kiai Sayuti. Dan yang ketiga, almarhum guru kita Kiai Madrais. Ya. Beliau bertiga banyak memberikan nasihat, pandangan bagaimana menggerakkan anak muda untuk ngaji. Ya, jadi ya, saya dulu mengaji itu saya susun silabus gitu. 12 bulan. Saya susun topiknya, pokok pembahasannya, kemudian jenis pembahasannya, dalilnya saya bukukan. Kemudian saya datang ke 3 guru kita itu, saya bagi-bagi temanya, dan beliau bertiga bergiliran menyampaikan pengajian di 3 dusun, di 3 masjid. Dan saya hadir setiap pengajian beliau bertiga itu, dan banyak sekali pada saat itu, ya, nasihat-nasihat, pandangan-pandangan yang diberikan oleh beliau. Dan 3 tokoh itu jugalah, ya, yang terus memimpin dakwah, berkhidmat kepada dakwah sampai akhir hayat mereka. Maka kami merasa berkewajiban untuk melanjutkan dakwah, ya, khidmah kepada agama ini seperti mereka. Dan kita menyaksikan bahwa mereka sampai wafat tetap istiqomah, ya, dalam khidmat kepada ilmu, khidmat kepada dakwah. Karena Nabi ada bersabda begini, man syahidalahu arba'atun sayudkhiluhu al-jannah. Barang siapa yang memberi kesaksian kepada si mayit 4 orang, ya, man syahida lahu arba'atun khairan, 4 orang memberikan persaksian bahwa dia orang baik, Allah akan masukkan si mayit itu ke surga. Lalu sahabat bertanya, fakulna ya Rasulullah, ya, kaifa idza salasa, bagaimana kalau yang menyaksikan 3? Kata Rasulullah, fasalasa, 3 orang juga yang menyaksikan masuk surga. Ada yang nanya yang lain, bagaimana kalau yang menyaksikan cuma 2 orang? Ya, kata Rasulullah, isnan, 2 orang juga. Kalau menyaksikan saudara muslimnya itu orang baik, maka saudaranya akan masuk surga.
Lalu kata sahabat, kami nggak nanya kalau satu orang, malu gitu. Ya, Nabi terlalu membuka rahmatnya untuk umatnya. Maka bagaimana kita tidak berharap dan kita tidak berqudwah kepada almarhum, ya, sebagai orang yang kita saksikan sebagai orang baik. Bagaimana ya, kita tidak berharap dan tidak berqudwah agar kita hidupnya juga istiqomah seperti beliau, dan berharap sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, beliau adalah sebagai ahli surga. Dan untuk itu senantiasa haulnya kita adakan, kita doakan. Ini satu keindahan yang tidak dimiliki oleh agama lain, oleh peradaban lain, dan oleh model hidup lain. Bagaimana agama membangun kasih sayang, kekompakan, tasamuh, ya, kepada sesama. Karena semua amal kita Allah yang menyaksikannya. Semua amal kita Allah yang membenarkannya. Semua amal kita, maka Nabi sebagai rahmat, ya, membuka rahmatnya agar sesama umat Islam berpeluang untuk mendoakan satu sama lain diterima oleh Allah dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau ngomong keras batuk, jadi saya ya minta maaf, ngomong pelan-pelan aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam kesempatan ini ada yang ingin saya jelaskan di dalam kesempatan ini tentang sesuatu pekerjaan yang penting sekali untuk orang-orang yang kita hormatin, yang kita sayangi, yang telah mendahului kita, ya, yang telah mendahului kita pulang ke rahmat Allah, yaitu membacakan selawat kepada mereka. Nabi bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra, katanya. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Lalu ada hadis, man shalla alayya hina yusbih asyran wa hina yumsi asyran adrakathu syafa'atuhu yaumal qiyamah. Barang siapa kalau pagi baca selawat 10, kemudian sore baca selawat 10, itu akan mendapatkan pertolongan syafaat dari aku di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jika pagi 10, sore 10, pagi 10, sore 10. Lalu ada seorang bertanya kepada seorang ulama, bagaimana kalau selawat itu kita bacakan kepada orang yang meninggal? Apakah dia juga mendapat syafaat? Ya. Dari hadis ini dan hadis tadi yang dibacakan, orang yang mendoakan saudaranya, ya, malaikat akan mengamininya. Ya, malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama. Kalau kita kirim doa itu kepada saudara kita, apalagi mereka adalah orang-orang yang kita berbaik sangka lebih mulia, lebih baik, ya, maka doa kita dikabulkan karena orang yang kita doakan, orang itu yang lebih soleh dari kita. Nah, sehingga kita pun ya mendapat barokah doa yang banyak, artinya pahala pengkabulan doa yang tinggi juga. Satu cerita bahwa seorang mendengar hadis tadi, maka dia pergi menuju kuburan ibunya. Lalu di jalan dia baca selawat. Lalu setelah membaca selawat 10 kali, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan selawat aku
yang dalam hadis itu aku akan mendapat syafaat, aku mohonkan pahala yang sama engkau berikan kepada ibuku. Maka dia ziarah ke ibunya, kemudian malamnya tidur dan dia bermimpi. Ibunya datang menemuinya dan di belakangnya banyak orang-orang yang bercahaya mengiringi dia. Maka anaknya bertanya kepada ibunya yang berpakaian mewah, berpakaian indah, "Siapa itu di belakangmu, wahai ibu?" Kata ibunya, "Itu malaikat yang menjemputku untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, tempat yang bercahaya, tempat yang lega, sebagai syafaat yang disegerakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkat selawat, bacaan selawatmu yang dikirimkan kepada ibu kemarin." Nah, maka orang ini membenarkan perkataan para ulama yang bertanya, apakah kalau kami berselawat mendapat syafaat, kalau kamu kirimkan kepada orang yang meninggalkan, apakah mereka juga mendapat syafaat? Artinya pengkabulan doa yang sama. Iya ya, karena doa kita itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi membaca selawat di dalam tahlil, di dalam 3 hari, 7 hari, 40 haul, itu memang selalu kita bacakan, bahkan lebih dari 10 kali. Maka kita mesti niatkan, jangan kita tidak niatkan ya. Maka ketika saya ingat ketika almarhum ya, Kiai Aris Madrais wafat, saya mendengar, tapi ketika itu saya berada di Kairo dan saya mengajak ya, saya tidak ingin cerita karena ini amal, tetapi di tempat yang tepat, bahwa sebagai satu pelajaran bersama bagi kita, saya mengajak kawan-kawan. Ketika itu saya sedang memberi pengajian dengan mahasiswa di Al-Azhar untuk membaca selawat kepada almarhum. Dan ketika saya mendengar ya, Ummina Nyai Karmawati juga meninggal, saya persis sedang balik ke Malaysia dan di pesantren saya, maka saya mengajak santri-santri saya juga untuk mengirim selawat kepada almarhumah. Itu kewajiban, karena kita berdoa, doa kita itu oleh malaikat didoakan ya, kembali ke kita. Jadi kita punya dua ya, balasan dari Allah, doa kita dan karena mendoakan orang lain. Dan itu menjadi amalan al-faqir. Jika ada orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang menjadi sahabat kita, kenalan kita, jika wafat, kita baca selawat ya. Tidak ada doa yang, tidak ada ibadah yang ditolak meskipun yang melakukannya maksiat, meskipun yang melakukannya lalai. Pak, kita kalau sholat kalau kurang khusyuk ya, tergantung berapa kualitas sholatnya lah, diterimanya segitu ya. Kalau apalagi sholat subuh ngantuk-ngantuk, kayaknya udah kagak diterima dah ya. Puasa banyak adab-adabnya, etika-etikanya yang kita langgar, nggak kebayang dah ya, puasa kita itu 100%. Tapi ada ibadah, amalan yang ditolak. Sedekah kita kalau riya misalnya, itu sudah kecil pahalanya. Dan ibadah-ibadah lain kalau kita ingin riya, tidak ikhlas, malah kemungkinan habis pahalanya. Tapi ada satu amalan yang diperintahkan oleh Allah, mau riya, mau yang melakukan amal itu banyak dosa ya, mau sambil nyanyi-nyanyi, mau sambil ya, diterima, yaitu
amalan atau ibadah membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada ulama yang mengatakan ibadah lain kita 50-50 antara diterima sama nggak diterima. Tapi apabila kita selawat kepada Nabi, diterima siapapun dan dalam keadaan apapun. Kenapa? Nabi nyuruh sholat, Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh puasa, Allah nggak puasa. Tapi sebelum Allah nyuruh membaca selawat, Allah dulu yang baca selawat. Setiap Jumat di khutbah disunahkan untuk membaca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya membaca selawat kepada Nabi. Baru Nabi suruh, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan bersalamlah ya, kepada Nabi. Jadi ketika kita berselawat kepada Nabi, maka selawat kita akan diiringi oleh malaikat, dan selawat kita akan cepat-cepat dibalas oleh Allah. Satu selawat 10 kebaikan, 10 rahmat. Bahkan malaikat juga mendoakan yang sama. Maka itu saya jadikan sebagai wirid saya, sebagai amal saya. Anak-anak saya, istri-istri saya mengajak agar mereka membaca selawat saja. Ada selawat yang selalu Al-Fakir amalkan apabila menghadapi kesusahan, kesulitan, yaitu selawat. Dan kita tahu semua selawat nariyah. Ada yang mengatakan selawat kamilah, ada yang mengatakan selawat tafrijiyah ya, dibaca setiap kita ingin membacanya, bacalah 11 kali. Itu selalu kita lazimkan. Di salat pun kita baca selawat. Setiap doa kita menggantung kalau belum kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama banyak yang memberikan penjelasan bahwa betapa umat hari ini di tengah ya, kehidupan ya, yang tidak dapat kita bayangkan lagi ya, kita lukiskan lagi ya, kehidupan sekarang yang materialistik ya, kehidupan global yang tidak ada sekat-sekat ya, semua pintu keburukan, pintu maksiat ya, mempunyai fasilitas yang sangat mudah. Tidak ada lagi yang dapat memelihara kita jalan mendapat ampunan kecuali kita senantiasa membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit ingin lebih dalam sedikit saja. Apa sebetulnya faedah selawat secara hakiki? Sebetulnya ketika kita berselawat itu bukan kita memberi kebesaran kepada Nabi. Artinya itu doa-doa yang kita kirim bukan itu menguntungkan Nabi, bukan. Bahkan Nabi ya, sudah tidak perlu, artinya sumbangan doa dari kita. Kalau dilihat dari keperluan, Nabi tidak perlu. Tapi kalau kita perlu, ya, kalau kita perlu, dan tradisi ini ya, itu menunjukkan bahwa ulama mengajarkan kita bahwa satu sama lain kita perlu doa. Maka 3 hari, 7 hari, 40 hari, ada yang 100, akhirnya 6 tahun ya, itu adalah tradisi saling mendoakan. Dan itu juga jalan tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Ustadz Ujang, untuk mengingat kita kepada kematian kita hadir di tempat seperti ini. Tetapi ada yang jauh lebih hakiki, bahwa sholawat itu sebetulnya
merahmati, membangun jiwa kita. Ya, mereka para ahlillah, para aulia menyebut bahwa kita manusia memiliki dua unsur, jasmani dan rohani. Ya. Jasmani ini punya sifat kehidupan, seperti mata melihat, telinga mendengar. Ya, itu sifat ya, Allah berikan ke dalam jasmani. Bisa bicara, bisa berpikir, bisa bergerak. Ya. Namun jasmani ini sama dengan binatang, mendengar, melihat, bergerak. Namun yang kedua, manusia disempurnakan, dimuliakan dengan natiq, dengan akal. Akal di sini maksudnya bukan akal zahir, bukan akal jasmani, akal yang kita gunakan untuk menghitung, melihat warna. Tetapi akal di sini adalah akal rohani, kehidupan rohani yang hidupnya dengan ilmu syariat maksudnya. Dan artinya manusia punya dua unsur, jasmani dan rohani. Kehidupan jasmani tadi kita sudah sebutkan karena Allah meletakkan sifat-sifat, melihat, mendengar, bicara, ya, kemudian nafs, syahwat. Itu kan sifat. Dan itu sama di binatang ada. Bahkan kita lebih hebat. Ya. Tapi ada satu lagi unsur kita, rohani. Hidupnya dengan apa? Hidupnya dengan akhlak mulia. Orang yang rohaninya tidak ada akhlaknya dianggap rohaninya mati. Hidupnya hanya dengan sifat kehidupan jasmani saja, bukan sifat kehidupan rohani. Nah, akhlak ini akhlak yang sudah ada modelnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak." Ya, aku diutus untuk mendistribusikan akhlak. Dan sumber akhlak ini tunggal, hanya Rasulullah Muhammad SAW. Tunggal, tidak ada lagi. Nabi yang sebelumnya memiliki bagian-bagian ya, cahaya akhlak ini ya, dari akhlak Nabi. Dan manusia yang setelah Nabi juga berqudwah kepada akhlak Nabi. Ya. Maka kita memerlukan kehidupan rohani ini. Inilah kehidupan yang menenteramkan, kehidupan yang menjamin ya, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan. Ya, yang disebut kebahagiaannya abadi. Arti abadi itu tidak berubah. Kita kan kita bahagia karena punya duit habis bahagianya hilang. Kita bahagia punya mobil rusak, nggak bisa beli lagi, hilang kebahagiaan. Kita bahagia punya bini cakep, itu cuman sampai umur berapa tuh cakep kelihatannya? 50 dah ya. Kosonoin udah kagak resep udah dilihatnya. Iya lagi umur 20 makan dilihatin aja, enggak ngedip pisan. Iya, nyolek aja itu udah ser gitu. Lepas udah sama-sama umur ini 70, ini 80. Tangannya numpang di tangan kagak kerasa, Pak. Iya, nggak kerasa itu ada tangan bininya di tangan bangku ini. Begitu ngelihat kaget, buset deh. Ya, gua kira tangan kursi, tangan lu sono katanya. Itu pakai disingkirin. Itu tidak ada kebahagiaan yang abadi yang bersumber dari sifat-sifat jasmani. Karena semuanya fana. Tapi ada kebahagiaan yang abadi
itu dari sifat-sifat kehidupan rohani. Nah, kalau sifat-sifat rohani sempurna dalam roh jiwa kita, ruh kita, maka itu disebut roh itu hidup. Ya, roh itu hidup dan bahagia, dan kebahagiaannya hakiki, nggak berubah, Pak. Karena kalau terjadi nggak enak, sabar, ridho, qanaah, tawakal, nerima, yakin, pasrah, baik sangka kepada Allah, dan itu yang membuat nyaman. Ya, kalau enak bersyukur, ya. Kalau enak dia bersyukur, nah kemudian memujinya, kemudian makin mencintainya, makin mempercayainya. Ya, maka disebut kebahagiaannya hakiki. Dan akhlak itu adalah akhlak Nabi. Jadi cerita mereka orang-orang yang berakhlak, ketika ruhnya sempurna, ditanya apa rasanya, mereka menjawab rasanya rasa Nabi. Itu gimana itu rasa Nabi? Di dalam kitab ulama menjelaskan diumpamakan seperti anak kecil, Pak. Anak kecil, ya anak belum nikah lah, dari 17 ke bawah gitu. Kan itu masih anak. Dia belum mengerti sifat ubuwah, sifat bapak. Kagak ngerti. Makanya anak kalau udah minta, udah nggak bisa, ya nggak bisa ngerti dia kalau nggak ada, kudu ada. Dia nggak ngerti ya, sifat kebapaan itu. Ini anak ngelihat bapaknya diomelin bininya melegak baik. Kata anak, goblok banget itu bapak. Kalau sama wadon diomelin sama wadon melegak baik diem. Kalau saya mah, saya semprot itu, saya pukul itu. Begitu dia jadi bapak, pas diomelin bini, baru dia paham. Iya, bener juga bapak. Ya. Baru ketika sifat-sifat kebapaan itu ada pada dirinya, paham bapak dan paham rasa bapak. Nah, orang yang punya akhlak yang sempurna, dia paham Nabi dan dia punya rasa Nabi. Kalau sholat katanya Nabi begini-begini, khusyuk Allah. Jadi dia hatinya sangat bersenyawa, berta'alluq, bergantung kepada Nabi. Nah, ini ada kaitannya dengan baca selawat, Pak. Ada seorang yang membaca selawat, karena dalam hadis dikatakan kalau orang selama hidupnya berselawat, selama dia jaga, dia berselawat terus, kafahullah, kata Nabi, Allah akan mencukupi semua keperluannya dan akan memaafkan semua dosanya dan akan dimasukkan ke surganya. Jadi ada seorang soleh, dia berselawat, selama dia jaga dia berselawat saja, sampai ketika satu malam dia berselawat sampai tertidur. Kemudian dia bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibawa oleh Rasulullah ke surganya. Ini surga kamu, katanya. Oh, Masya Allah, ini berkah selawat yang kamu baca. Karena dia gembira, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada nggak orang yang baca selawat lebih banyak dari saya? Ada. Disebutin namanya oleh Rasulullah, si fulan di anu gitu, ya. Maka besoknya datang ke, oh nama itu benar ada. Maka diceritakan semua mimpinya dan dia bertanya, memang bapak baca selawatnya berapa kali? Kata beliau, jawabnya 10 kali. Kagetlah, saya baca selawat sepenuh waktu di saat saya jaga. Dan kata Rasulullah, kamu lebih banyak baca selawatnya kok 10? Ya, saya membaca selawatnya membayangkan
jiwa Rasulullah itu di jiwa saya. Jadi ulama ada menjelaskan ada 3 perkara, Pak. Ketika kita baca selawat, hati kita harus ta'alluq kepada Rasulullah, bergantung. Dan cara bergantung itu ada 2. Pertama, rupanya, surahnya, ya, rupa Rasulullah. Nah, untuk mendapatkan rupa Rasulullah ini ada 2 jalannya. Pertama, mimpi. Kalau mimpi Rasulullah, itu Rasulullah. Karena iblis nggak bisa nyerupain Rasulullah. Ya, kalau bapak mimpi saya, mungkin itu setan nyerupain saya, Pak. Ya, karena orang-orang seperti para nabi, para aulia itu setan nggak bisa nyerupain dia, terutama Rasulullah. Kan memang ada dalam hadisnya, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Orang yang lihat aku di dalam mimpi itu betul aku. Bahkan ada hadis lain, man ro'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, mimpi, maka dia akan melihatku dalam jaga. Nah, kalau yang mimpi, maka ketika dia baca selawat, bayangin rupa yang dia lihat dalam mimpi. Itu menambah kualitas membaca selawat. Yang kedua, kalau enggak mimpi, kita membayangkan sifat-sifat Nabi yang diterangkan dalam hadis-hadis. Ada nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi baik secara fisik atau secara rohani. Di kitab Syama'il Muhammadiyah itu digambarkan, Pak, rambut Nabi, kepala Nabi, alis Nabi, bulu mata Nabi, hidung Nabi, bibir atas, bibir bawah, gigi, lidah, hitam mata, putih mata, pipinya, jenggotnya, sambangnya, telinganya, pundaknya, tingginya, tegaknya, tangannya, kakinya, jalannya, duduknya, tidurnya, makannya, semua digambarkan. Kalau kita ngaji itu, kita kebayang itu. Namun tidak boleh dilukiskan. Dan banyak orang-orang yang punya seni lukis, ya, melukiskan Nabi bisa, tapi karena tidak boleh, selalu ada saja teguran dari Allah. Nah, kalau kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, ketika kita baca salawat, bayangkan itu punya kualitas yang tinggi sekali. Namun ini adalah surah, rupa, gambar. Tapi ada yang jauh lebih kualitas, lebih dalam, apabila dia memiliki sifat-sifat mulia, akhlak. Karena akhlak itu contohnya cuma tunggal, akhlak Nabi. Ulama mengatakan akhlak itu adalah jiwa atau hakikat Nabi. Maka ketika manusia ya punya akhlak yang sempurna, nggak ada yang nggak ingat Nabi, karena nggak ada ibadah yang nggak dicontohin nama Nabi. Syariatnya semua Nabi contohkan. Maka ketika dia melakukan syariat ini, maka jiwanya juga bersenyawa di dalam dirinya ketika melakukan ibadah itu. Boleh jadi yang tadi dalam mimpi 10 bacaan selawatnya melebihi orang yang seumur hidupnya membaca selawat. Nah, paling kurang kita membaca selawat kepada Rasulullah, kalau mimpi kagak, ngaji kagak, kita tidak punya kesempurnaan rohani, gimana baca selawatnya? Akhirnya tetap ulama mengatakan yang namanya selawat mah kita nggak masuk nih kepada golongan 3 tadi nih, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca selawat, yang terjadi apa pada diri kita? Timbulnya cinta ya kepada Rasulullah, dan cinta itulah nanti yang akan membawa kita kepada turunnya anugerah akhlak mulia itu. Atau ya, banyaknya baca selawat itu membuat kita nanti dibawa mimpi dan melihat Rasulullah SAW. Nah, maka kita berharap jangan baca selawat ketika pas tahlil doang. Ya, bacalah selawat di pagi, habis subuh baca selawat 100,
Kalau nggak 10 dah seperti hadis. Ya. Sore entar 10 seperti hadis. Ma min muslimin yusalli alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi asran adrakathu ya syafaati yaumal qiyamah. Orang yang baca sore 10, pagi 10 dan terus seumur hidupnya begitu, nanti di hari kiamat akan ditolong oleh syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu yang kita harapkan, tetapi adalah kita mendapatkan kehidupan rohani dan mendapatkan kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang tidak terusik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya sebetulnya banyak yang ingin dalam kesempatan ini, ya, tetapi suara saya habis dan besok masih ada ngaji lagi ya. Jadi dan juga tadi kata Samyudin nggak boleh malam-malam katanya udah. Baik. Dan yang paling terakhir, ya kita datang ke sini jangan sampai ini hanya menjadi sebuah tradisi, tapi kita niatkan, kita tajdid niat kita ibadah. Dan ada lagi satu kemuliaan bahwa yang kita sambut atau yang kita selenggarakan ini adalah guru kita, ya. Itu yang paling mulia. Saya ingin jelaskan sedikit tentang haul. Haul itu sebetulnya memang hak para murid. Kalau dia seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai yang punya murid, haul itu memang hak, ya. Arti hak ini kewajiban murid, bukan kewajiban keluarganya. Bukan. Kalau haul ya, kalau doa itu kewajiban anaknya, karena ada dalam hadis anak yang soleh yang mendoakan itu bukan haul doang, setiap saat mendoakan. Karena haul ini adalah untuk iqtida. Ada dalam asar perkataan Sa'id ibn Musayyab, man arada an yaqtadiya fal yaqtadi biman qadmat fa innal hayy la tu'man fitnatuhu aw ghailatuhu. Orang jika ingin mendapat pelajaran, contoh, teladan dari orang-orang yang mulia, contohlah kepada orang mulia, seorang ulama yang sudah mati. Karena kalau yang masih hidup, Pak, masih belum selesai, masih belum aman. Ya, mula-mula dia soleh, ustad, ya, nggak tahu, ujung-ujungannya blegedut. Artinya masih belum aman. Tapi kalau udah mati dan kita menyaksikan kematiannya di dalam khidmat kepada ilmu, kepada dakwah, kepada umat Nabi Muhammad SAW, oh, banyak kebaikannya yang sebelumnya itu kita jadikan teladan kita. Dan orang emang baru ingat, ya, nilai kemuliaan seseorang kalau udah nggak ada. Kalau udah nggak ada deh. Dulu maya, udah tinggal dulu maya doang. Sekarang apa sudah nggak ada ya, at baik. Dan memang haul itu untuk menghidupkan kudwah itu, ngingetin supaya ada pelanjutnya. Pelanjutnya nggak mesti dari anaknya. Kalau anaknya mah wajib, ya, tapi nggak mesti dari anaknya. Ya, anaknya mah kudu. Maka Ustadz Mahyudin kita jagain supaya, ya, jangan ngabrak baik emang enggak ya? Kagak kan? Ya, anak atu-atunya, ya Allah, mata wayang. Allahu Akbar. Kita punya 2 guru, ya, Kiai Sayuti punya anak atu-atunya, tapi udah nggak ada. Maka kita doain supaya umurnya panjang beliau, ya.
Dan saya doain nggak kawin lagi jadi bininya tenang. Ya. Ya, dia udah bisik sama saya malah katanya nggak bakal kawin lagi kayak gitu. Ya, umurnya panjang dan senantiasa dibukakan jalannya oleh Allah untuk mengikuti orang tuanya dan juga berkhidmat kepada ilmu dan dakwah. Dan kita semua tahu ya, agama, ya, nur, cahaya ada di sini adalah semuanya berkah beliau. Dan itulah haul pentingnya. Kalau udah nggak ada yang ngahaulin muridnya, udah mati. Ya. Nah, maka yang wajib menghaulkan itu adalah ini untuk seorang ulama ya Pak. Untuk seorang ulama itu muridnya, bukan keluarganya. Ya. Kenapa? Karena ngapain keluarganya ngundang orang ya haul? Ngapain? Muridnya yang haulin. Karena sebagai syukur ya, sebagai barokah kita mendoakan mereka karena kita juga mendapat ya doa yang sama. Dan juga sebagai qudwah di samping ingat kematian. Karena haul kalau dicari dalilnya nggak ada. Makanya kata saudara kita yang sebelah sana bid'ah. Iya beda, karena memang ngapain haul? Kan kalau anak itu adalah hubungannya biologis. Nah kalau kita sebut orang itu ustadz, kiai, ya itu hubungannya ideologis, rohani. Dan itu anak-anak ideologisnya, anak-anak rohaninya. Ya. Kenapa? Karena biasanya ya, yang paling enggak ngikutin orang tua itu anak-anaknya Pak. Itu coba dah lihat, misalnya kiai ini punya madrasah, punya pondok, ya nggak bisa tuh anaknya ngaji di situ, nggak bisa. Buader dong, bapak gua yang ngajar. Buader, mesti dipondokin ke yang lain. Nggak bisa, nggak ada yang bisa belajar ke bapak, nggak ada yang bisa belajar ke mamang, nggak ada yang bisa belajar ke abang, apalagi ke adik mah agak bisa. Karena al-qurbu hijab, semakin dekat hubungannya semakin menjadi hijab. Jadi banyak anak itu hanya anak biologis saja. Dan haul ini tradisinya adalah keluar dari para ulama. Ya. Coba Bapak lihat sejarahnya, kapan dihaulin. Katakanlah orang yang umum ada nggak haulin bapaknya. Biasanya kalau yang anaknya kaya-kaya nggak haulin. Dia niru nama saja haul karena setiap tahun dia kenang. Itu. Dan maaf, artinya kebetulan orang tua kita ya bukan soleh, bukan ulama, bukan alim. Justru anaknya yang perlu mendoakan dia. Ya kudunya mah nggak haul doang. Kalau anak ngedoain haul doang mah kurang ajar. Ya. Tetapi haul dibikin rame kayak gini, ya ini karena memang qudwah. Ini adalah syiar, ini hurmatuddin, syiar agama, kemuliaan agama. Yang ada istilah haul Pak cuman di Indonesia doang. Ada di negeri Arab itu di Yaman. Namanya nama haul. Kalau tradisinya di mana-mana ada seluruh dunia. Namun selain di negara kita atau di Asia Tenggara lah, ya. Haul itu betul-betul hanya muridnya. Dan itu tradisi yang keluar dari kelompok sufi, orang-orang tarikat. Haul itu di situ. Bapak kalau misalnya pergi ke negara Arab lah, kemana lah, sebut saja negara Arab, Bapak di Baghdad, di Mesir, kecuali di Saudi ya,
Di Saudi tetap ada, tapi tidak terbuka. Ya, di Mesir, di Jordan, di Syria misalnya, atau di negara-negara Maghrib, di negara-negara Syam. Acara haul ini nih hanya orang tarikat muridnya menghaulkan gurunya. Dah. Nggak ada, dibuka secara umum, tidak ada. Dan mungkin misalnya ini orang tarikat haulin gurunya, lalu ada tetangga nggak tahu, nggak hadir, karena bukan muridnya. Jadi tradisi haul itu memang murid, ya, mendoakan gurunya, nanti terus mendoakan gurunya punya guru, dibacakan Fatihah terus. Namun indahnya di Indonesia, ya, semua ulama dihaulkan, ya, dan namanya haul. Haul itu kan nemu tahun, ya, haul itu ketemu tahun, haul. Dan ulama di Arab yang pernah datang ke negara kita kagum, dan dia mengacungkan jempol luar biasa. Semua ulama didoakan oleh murid-muridnya haul. Kalau di Arab, muridnya yang kepada guru tasawufnya saja, guru ngajinya tidak dihaulin. Padahal, ya, kewajiban mendoakan guru itu kepentingan kita untuk mendapatkan berkah, untuk mendapatkan kudwah. Kita kalau ziarah misalnya ke orang yang mulia, kalau seorang penuntut ilmu dia pengen jadi ahli tafsir, dia selalu mengirim doa kepada ulama ahli tafsir, maka mungkin Allah bukakan, ya, ilmunya. Nah, kita menghauli guru-guru kita adalah agar kita juga mendapatkan apa yang Allah berikan kepada, ya, mereka, imannya, kesolehannya, kekuatan khidmahnya, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kemudian kita punya persepsi yang salah ketika kita, ya, menghaulkan guru kita. Memang tradisi haul yang dibangun oleh ulama yang tidak ada dalilnya itu adalah tradisi yang mulia, yang dibangun oleh ulama sedunia agar, ya, murid-muridnya, agar umat Islam tetap menjaga, ya, syiar agama ini, menjaga dakwah agama ini, menjaga akidah agama ini, dan menjaga ilmu agama ini dengan menghauli para ulama, para kiai, para ustadz, para guru. Itulah sebenarnya haul. Ya, maka ketika saya pertama dulu saya tanya siapa yang mahal, ini kekuatan murid-muridnya, katanya. Saya itu alhamdulillah. Ya, berarti Allah akan memberkati kita semua di sini untuk tetap agama ini ada pelanjutnya, dakwah ini akan ada yang melanjutkan, karena kita menghormati syiar agama itu, hurmah agama itu, yaitu seorang ulama, seorang kiai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu saja, ya, sebagai khidmat dari Al-Faqir, dan juga sebagai, ya, sharing lah, ya, tausiah juga untuk diri Al-Faqir dan, ya, hadirin sekalian. Dan yang paling terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, katanya saya tinggal di Ceger tapi nggak pernah, ya, ya, nggak pernah kemana-mana begitu, nggak pernah silaturahmi. Ini juga, ya, saya merasa bersalah dengan Pak Ustadz Ujang Barudin dulu waktu masih muda, ya, bersama beliau, ya. Yang Ustadz bener mah beliau itu, Pak. Beliau dari muda soleh, alim. Saya mah buader lagi mudanya, ya. Buader ini tahu teman-teman saya nih, ya, kalau saya buader banget. Saya minta maaf kepada para ustadz, ya, jarang berkunjung, karena kalau kata Ustadz Mayudin,
posnya banyak sih katanya, jadi agak sempat pisan katanya main ke sini. Gitu. Saya merasa beragam diceger aja, ya Allah ya. Saya jarang keliling dengan saudara. Dulu kalau pulang ke Mesir saya sempetin ya keliling. Ya karena dulu mamang-mamang saya masih ada, selama masih ada saya kunjungin, saya ziarahin. Pas sudah nggak ada lah banyak banget anak-anaknya, cucu-cucunya lah agak ada waktunya. Ya. Namun kita mengikat keluarga, ajang silaturahmi, karena mengikat hubungan keluarga, silaturahmi itu berkahnya banyak ya, kepada kehidupan kita, kepada kesehatan kita, dan kepada keberkahan umur kita. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika katanya saya udah diceger udah 3 tahun tapi nggak pernah kelihatan ya. Karena saya kalau masuk ke rumah udah di rumah aja ya. Karena kalau enggak di rumah kasihan bini Pak gitu. Ditinggal lagi baik, udah emang ditinggal mulu. Makanya kalau di rumah udah di rumah ngaji ya, tidur ngaji. Jadi dalam rumah ngaji enggak, sudah tidak sempat. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ya saya tidak melanggar kewajiban sebagai tetangga, sebagai saudara yang satu kampung. Saya pernah punya keinginan pengen ngadain reuni alumni SD Muktiwari ya. Nyari hari susah banget, kapan saya bisa punya waktu, tapi insya Allah ya, saya pernah ngomong sama Ustazah masuk kapan ya kita kumpul gitu, mau ngeliat ya, betua-tua pada tuaan mana ya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.